Oke, semuanya balik lagi di Hasuki MXT Hallyu Movie Review. Oke, di bulan Mei ini di tanggal berapa? Tanggal 5. Ini bikin video tanggal 5, dan film di tahun ini di bulan Mei di tanggal 5 itu adalah film Doctor Strange Multiverse of Madness. Salah satu film yang ditunggu-tunggu ya, kehadiran film ini dari jauh banget sepertinya. Dan oke, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Oke, jadi film Doctor Strange Multiverse of Madness ini menceritakan tentang Stephen Strange yang harus menjelajah multiverse karena ada satu karakter nama America Chavez ini yang muncul di universe ya, dan dia ini dikejar-kejar oleh sesosok makhluk yang mengincar dia untuk menghancurkan atau keinginannya si makhluk ini sendiri. Nah, itu mungkin untuk sinopsis singkatnya, karena kalau misalnya terlalu panjang bakal jadi spoiler kan, ntar bahasan buat spoilernya. Karena sudah terbiasa dengan yang tidak suka, sudah terbiasa dengan yang disukain dulu dari film ini, tapi di video ini yang bakal tahu yang aneh gak suka dulu dari film ini. Nah, kita masuk yang aneh gak suka dulu atau kekurangan dari film ini. Oke, jadi ini pendapat subjektif ya, subjektif. Jadi kalau misalnya pendapat beda ya udah. Jadi film ini kan menawarkan kalau misalnya gue nonton film ini buat fan service-nya, ada cameo yang datang kan, multiverse ya. Nah, nggak bisa pak. Di film ini emang minim dengan cameo, walaupun yang ada di trailer itu muncul semua, sama sekali muncul semua. Kekurangan dari film ini karena filmnya 2 jam 5 menit atau 6 menit, jadi menurut aneh agak terburu-buru di fase awal. Di tengah-tengah tuh agak membosenin. Di akhir-akhir juga ya tengah-tengah tuh agak sedikit membosankan, tapi langsung ke babak final juga ya oke lah. Udah lumayan seru lagi. Nah, kenapa? Karena multiverse pak. Jadi kalau ngebahas multiverse pasti bakal panjang. Di sini juga minim banget informasi atau menurut atau aneh yang belum nonton dengan sepenuhnya, atau aneh nggak ngeliat scene-nya dengan dia dialognya ngapain, agak sedikit minim kalau nggak salah, minim dialog dari film minim penjelasan tentang si multiverse ini, walaupun sedikit ditis sedikit tentang si multiverse ini. Itu kekurangannya, terlalu terburu-buru di fase awal, terus sampai pertengahan juga sedikit membosenin, terus lanjut lagi ke itu, jadi naik turun lah, jadi capek lah ya. Ada sedikit aneh juga sedikit ngantuk ketika nonton, sedikit nguap ya nonton si Doctor Strange ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini PG-13 ya. Jadi PG-13 ini dia agak nanggung ya, dia kalau Marvel tuh sering ngasih lawakan di setiap scene yang harus jadi serius, jadi terus ngelawak gitu. Tepatan komedi di film ini juga agak sedikit kurang. Terus emang ini film buat keluarga gitu. Nggak keluarga juga sih ya, bahas film paling nggak buat hiburan lah, bahas di Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Tuh yang pertama kan udah tuh fase yang terburu-buru, emang dia harus ngejar ayo kita harus cepat nih ngesain film ini. Kan ada satu artikel gitu di mana gitu, dia film ini tuh harusnya ada film ini harus durasinya 2 jam 40 menit, itu udah termasuk end credit sama end credit sama yang panjang-panjang itu tuh. Nah, itu termasuk sama itu harusnya udah termasuk panjang, 2 jam 40 menit, hampir 3 jam lah itu filmnya, hampir 3 jam. Ini dipangkas sampai 2 jam 5 menit 6 menit, jadi emang sedikit terburu-buru. Jadi kita menjelajah multiverse agak sedikit kurang, cuma beberapa tempat doang yang diperkenalkan. Itu cuma 2 tempat doang di film ini, mengenalkan multiverse doang. 2 tempat yang bener-bener Doctor Strange tuh bener-bener kita di sini. Nah, itu cuma 2 tempat. Walaupun ada sedikit pembukaan cameo ya, di sini juga nggak ada cameo. Kalau misalnya mengharapkan ada cameo, nggak ada cameo di film ini. Itu agak sedikit terburu-buru di fase awal, terus di pertengahan agak bosenin dikit, turun tuh. Baru yang ya di akhir-akhir udah lumayan lah. Terus motivasi villainnya di sini, villainnya harusnya ya gitulah villainnya.
villainnya kan villainnya tuh agak kurang motivasi mungkin ya, kurang motivasi dari si villainnya ini. Jadi harusnya ada satu karakter yang bener-bener bisa, wah jadi secret villain banget nih, tapi disia-siain. Nah itu ada di film Doctor Multiverse of Madness ini. Oke, itu untuk kekurangannya. Ada beberapa karakter nggak berguna. Oke, itu kekurangan dari film Doctor Strange ini. Untuk kelebihannya, oke, jadi sekarang Anda bakal ngasih kelebihan dari film ini. Walaupun cukup enjoy lah buat si ceritanya ini, tapi emang agak terburu-buru. Tapi ya buat dinikmati oke, lumayan lah si Doctor Strange Multiverse of Madness buat misi liburan lebaran nih. Nah, di film ini yang Anda suka tuh adalah sinematografi dari si Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Kenapa? Karena ini kan didirect sama si Sam Raimi, which is dia ini pernah nggarap film Dead Devil atau Devil Dead, tahu lah itu film horor di itu si versinya punyanya Sam Raimi. Jadi sinematografinya bener-bener untuk dikhususkan buat film horor. Jadi pondasi-pondasi horornya tuh ada di film ini, motivasi horor tuh ada di situ. Jump scare-nya nggak terlalu banyak, tapi mungkin kalau misalnya orang penakut kayak aneh ini gini ya, yang jarang nonton film horor, bakal cukup kaget dengan si Sam Raimi ini ngegarap suatu film Marvel yang harus menjadi film horor. Ya ada bumbu horornya lah. Sinematografi yang keren tuh ada di scene ini ada di trailer ya, ketika si Doctor Strange bangun. Nah itu bagus tuh, ada muter, jadi transisinya dapat ketika dia dari scene ini ke scene ini, jadi dapat lah buat si sinematografi. Terus penggambaran multiverse-nya ini ya, penggambaran multiverse-nya tuh cukup oke di Multiverse of Madness ini. Dia nggak, walaupun si Strange ini nggak menetap di sini terus nyari sesuatu, ya itu bikin jadi film lama kan ya, jadi lama banget tuh film. Jadi cuman kayak pecahan-pecahan di trailer itu cukup menggambarkan, oh ini multiverse ada banyak di sini. Scoring musik di film Doctor Strange yang ini cukup oke, digarap dengan baik. Ada beberapa scenes yang cukup horor, jadi ada scoring musik yang buat bener-bener ini buat horor, ini ya gitulah buat horor. Terus ada yang buat fighting, emang cukup oke lah buat si scoring musik dari film Doctor Strange ini. Ya itulah kekurangan dan kelebihannya. Overall film ini cocok buat ditonton di libur lebaran gitu kan ya, isi hari liburnya dengan nonton Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Di sini ada post credit juga 2, tapi yang kedua tuh kurang penting, jadi mau keluar habis itu berak silakan lah. Yang kedua ya, jadi ketika post credit ini kelar, yang pertama jadi langsung keluar juga nggak apa-apa lah, mau kencing nggak apa-apa lah, bagus. Yang kedua tuh kurang kerjaan, apa ya, ngabisin waktu buat apa di situ ke bioskop. Tuh ya, untuk kelebihan dan kekurangannya emang sedikit, apa ya, nggak terlalu banyak sih, tapi ya itu kekurangan dari film Marvel. Ya sih tahu ini buat fondasi buat film kedepannya. Jadi multiverse ini nggak berakhir di Multiverse of Madness. Oh sama ini penggambaran karakternya si America Chavez itu kurang tuh. Karena durasi kayaknya, durasi harusnya bisa jadi lebih panjang. Kedekatan si karakter si Doctor Strange sama Chavez juga kurang, harusnya bisa jadi lebih panjang. Itu ya, overall dari film ini aneh kasih ya 7,5 lah buat film Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Ya oke, enjoy buat ditonton, walaupun emang fasenya agak sedikit cepat buat si Doctor Strange ini. Oke lah gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian suka Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Gimana buat kalian sudah nonton, tulis komentar kalian di bawah, dan kayaknya ini bakal ngasih diskusi kali ya, spoiler. Nah ntar tunggu aja tanggal mainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, bye bye. Villainnya kan si ini ya, mau spoiler agak susah, gimana ya? Gimana ngomongnya ya? Jadi villain di sini kan, ada kalau mau spoiler agak susah. Gimana? Di filmnya katanya ada Strange, villainnya itu tidak beralasan.
emang nggak beralasan karena alasannya begitu. Oh,